Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan, ada sebuah legenda tentang sebuah rumah tua yang berdiri kokoh di atas bukit. Rumah itu dikatakan sebagai tempat tinggal bagi roh-roh jahat yang menghantui setiap malam. Desa itu sendiri memiliki suasana yang tenang dan damai, tetapi setiap kali malam tiba, suasana itu berubah menjadi mencekam. Penduduk desa mulai mengunci pintu dan jendela rumah mereka, takut akan teror yang menghantui di luar. Teror itu dimulai dengan suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam. Suara-suara itu seperti langkah kaki yang berat, pintu yang berderit dan jendela yang terbuka sendiri. Penduduk desa mencoba untuk tidak memperhatikannya, tetapi suara-suara itu semakin keras dan semakin dekat. Suatu malam, seorang penduduk desa bernama Rina memutuskan untuk menyelidiki sumber suara-suara itu. Dia mengambil senter dan keluar rumah, berjalan menuju rumah tua di atas bukit. Saat dia mendekati rumah itu, dia merasakan angin dingin yang menusuk tulang. Rina memasuki rumah itu dan menemukan bahwa rumah itu penuh dengan debu dan kotoran. Dia melihat ke atas dan melihat bahwa langit-langit rumah itu memiliki simbol-simbol aneh yang terukir. Tiba-tiba Rina mendengar suara-suara itu semakin keras dan semakin dekat. Dia mencoba untuk melarikan diri, tetapi pintu rumah itu tiba-tiba tertutup sendiri. Rina terjebak di dalam rumah itu, dan suara-suara itu semakin keras dan semakin menakutkan. Dia melihat ke sekeliling dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Rina mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Dia merasa seperti dicekik oleh tangan-tangan tak terlihat. Tiba-tiba lampu senternya padam, dan Rina terjebak dalam kegelapan. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Rina tergeletak di depan rumah tua itu. Dia tidak sadarkan diri dan memiliki luka-luka yang aneh di tubuhnya. Setelah itu, Rina tidak pernah sama lagi. Dia menjadi pendiam dan takut akan kegelapan. Penduduk desa menyadari bahwa teror itu nyata, dan mereka harus berhati-hati setiap malam. Mereka mulai melakukan ritual untuk melindungi diri dari roh-roh jahat itu. Tetapi teror itu tidak pernah berhenti. Setiap malam, suara-suara aneh itu masih terdengar, dan penduduk desa masih merasakan ketakutan yang sama. Desa itu menjadi tempat yang menakutkan, dan penduduk desa hidup dalam ketakutan akan teror yang menghantui setiap malam. Jenisam tidak tahu apa yang menyebabkan teror itu, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus berhati-hati untuk tetap aman. Suatu hari, seorang pendeta datang ke desa itu untuk melakukan ritual untuk mengusir roh-roh jahat itu. Pendeta itu melakukan ritual yang rumit dan membakar dupa untuk mengusir roh-roh jahat. Setelah ritual itu, suara-suara aneh itu berhenti, dan penduduk desa merasa lebih aman. Setelah beberapa tahun berlalu, penduduk desa mulai melupakan teror yang menghantui mereka. Mereka berpikir bahwa ritual yang dilakukan oleh pendeta telah berhasil mengusir roh-roh jahat itu. Namun, suatu malam suara-suara aneh itu terdengar lagi. Penduduk desa merasa ketakutan yang sama seperti dulu. Mereka mencoba untuk tidak memperhatikannya, tetapi suara-suara itu semakin keras dan semakin dekat. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Andy memutuskan untuk menyelidiki sumber suara-suara itu. Andy adalah anak yang berani dan penasaran. Dia mengambil senter dan keluar rumah, berjalan menuju rumah tua di atas bukit. Saat dia mendekati rumah itu, dia merasakan angin dingin yang menusuk tulang. Andy memasuki rumah itu dan menemukan bahwa rumah itu masih sama seperti dulu. Jadi melihat ke atas dan melihat bahwa simbol-simbol aneh itu masih terukir di langit-langit. Tiba-tiba, Andy mendengar suara-suara itu semakin keras dan semakin dekat. Dia mencoba untuk melarikan diri, tetapi pintu rumah itu tiba-tiba tertutup sendiri. Andy terjebak di dalam rumah itu, dan suara-suara itu semakin keras dan semakin menakutkan. Dia melihat ke sekeliling dan melihat bayangan-bayangan yang bergerak di dinding. Tiba-tiba Andy melihat sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu memiliki sampul yang aneh dan berdebu. Andy merasa tertarik untuk membukanya, dan saat dia melakukannya, dia menemukan bahwa buku itu berisi ritual untuk mengusir roh-roh jahat. Andy merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengusir roh-roh jahat itu sekali dan untuk semua. Dia memutuskan untuk melakukan ritual itu, tetapi dia tidak tahu bahwa ritual itu memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Saat Andy melakukan ritual itu, suara-suara aneh itu berhenti, dan rumah itu menjadi sunyi. Andy merasa lega dan berpikir bahwa dia telah berhasil mengusir roh-roh jahat itu. Namun saat dia keluar dari rumah itu, dia melihat bahwa desa itu telah berubah. Bangunan-bangunan desa itu terlihat seperti telah dihantam oleh badai, dan penduduk desa itu terlihat seperti telah kehilangan akal. Andy merasa bahwa sesuatu yang tidak beres telah terjadi.
dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan begitulah cerita tentang Andi dan ritual untuk mengusir roh-roh jahat itu menjadi awal dari sebuah petualangan yang tidak terduga. Andi harus menghadapi konsekuensi dari ritual itu dan mencari cara untuk mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Andi merasa bingung dan takut saat melihat desa itu dalam keadaan yang tidak beres. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi, dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Saat dia berjalan di sekitar desa, Andi melihat bahwa penduduk desa itu terlihat seperti telah kehilangan akal. Mereka berjalan seperti zombie, tanpa tujuan dan tanpa kesadaran. Andi mencoba untuk berbicara dengan mereka, tetapi mereka tidak menjawab. Andi merasa bahwa dia harus mencari bantuan. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah pendeta, yang telah melakukan ritual untuk mengusir roh-roh jahat itu dulu. Andi berharap bahwa pendeta itu dapat membantu dia untuk mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Saat Andi tiba di rumah pendeta, dia melihat bahwa pendeta itu sedang melakukan ritual lagi. Pendeta itu melihat Andi dan mengatakan bahwa dia telah melakukan kesalahan besar dengan melakukan ritual itu. Ritual itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak mesti penerawan yang cukup. Kata pendeta itu, kamu telah membangkitkan kekuatan yang tidak terkendali. Andi merasa takut dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Pendeta itu mengatakan bahwa ada satu cara untuk mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Tetapi itu memerlukan pengorbanan yang besar. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Andi. Kamu harus pergi ke hutan dan mencari bunga yang langka, kata pendeta itu. Bunga itu memiliki kekuatan untuk mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Tetapi kamu harus berhati-hati karena hutan itu penuh dengan bahaya. Andi must biwa destina lihat pilihan-pilihan lain. Dia memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari bunga yang langka itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia siap untuk menghadapinya. Andi memasuki hutan yang lebat dan gelap, dengan hanya senter sebagai penerangan. Dia berjalan dengan hati-hati, karena dia tidak tahu apa yang akan dia temui di dalam hutan itu. Setelah beberapa jam berjalan, Andi melihat sebuah bunga yang indah dan langka di depan mata. Bunga itu memiliki warna yang unik dan aroma yang harum. Andi merasa bahwa ini pasti bunga yang dicari oleh pendeta. Dia mengambil bunga itu dengan hati-hati dan membawanya kembali ke desa. Saat Andi tiba di desa, pendeta itu sudah menunggu dia. Pendeta itu mengambil bunga itu dan melakukan ritual untuk mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Setelah beberapa menit, desa itu mulai kembali ke keadaan semula. Bangunan-bangunan desa itu kembali seperti semula, dan penduduk desa itu kembali sadar. Penduduk desa itu berterima kasih kepada Andi karena telah menyelamatkan mereka. Andi merasa lega dan bahagia karena telah berhasil mengembalikan desa itu ke keadaan semula. Pendeta itu juga berterima kasih kepada Andi dan mengatakan bahwa Andi telah melakukan sesuatu yang sangat berani dan mulia. Setelah itu desa itu kembali menjadi damai dan tenteram. Penduduk desa itu kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Dan Andi menjadi pahlawan desa. Andi merasa bahwa dia telah belajar banyak dari pengalaman itu. Dan dia berjanji untuk selalu siap menghadapi tantangan apapun yang datang.